Saya mulai, Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, para bapak-bapak yang saya harapkan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan pada umur, rezeki dan waktunya. Ya, di antara keberkahan umur yang kita miliki adalah umur kita digunakan untuk menuntut ilmu agama. Itu adalah keberkahan umur yang sangat besar ketika Anda, ketika saya, ketika kita semua menyempatkan waktu di tengah padatnya kerjaan dari awal hari sampai akhir hari, hanya libur sehari, itu pun cuma setengah hari, ya, yang seharusnya kita gunakan, mungkin orang mikirnya gunakan untuk berlibur, entah ke pantai, entah berbincang-bincang dengan teman atau berkumpul, tapi Anda sempatkan untuk menuntut ilmu syar'i. Ini adalah keberkahan umur yang sangat besar, dan ini adalah kesempatan yang sangat agung, ya. Dan ini juga termasuk ketika kita mau menuntut ilmu, ketika kita mau menyempatkan waktu untuk mendengar firman Allah, untuk mendengar sabda Rasulullah SAW, maka di sini tanda kebaikan bagi diri kita. Allah yang ingin kita baik. Kita semua tahulah hadis Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya orang yang apabila Allah ingin dia baik, orang Allah nih yang ingin dia baik. Kadang orang ingin agar menjadi baik, kadang orang agar ingin disebut sebagai baik, tapi tidak bisa dapat. Karena apa? Patokannya yang menjadikan seseorang itu baik atau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seseorang itu diinginkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat, maka kata Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin. Allah akan mudahkan jalan dia dalam menuntut ilmu agama, dan ini adalah salah satu caranya. Maka patut kita syukuri ketika Anda mau, dari ratusan teman-teman yang ada di Yanbo atau ada di manapun lah, dari ratusan teman-teman yang ada di sekitar kita, ya, berapa banyak dari mereka yang memiliki kesempatan untuk bisa meluangkan waktu ke sini. Oh iya, punya kesempatan untuk meluangkan waktu kosong lah dari pagi sampai malam, ini full libur kita. Tapi mereka siapa yang mau, ada kemauan untuk datang. Nah, ini juga merupakan kenikmatan yang sangat besar ketika Anda diberikan kemauan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, untuk menuntut ilmu syar'i. Dan bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tuntutan ketika kita menuntut ilmu agama atau mendengar firman Allah, mendengar sabda Rasulullah SAW, ketika belajar ilmu agama yang mana berguna untuk kehidupan kita, jangan dikira hanya apa istilahnya kegiatan waktu luang. Tidak. Jangan dikira hanya kalau ada kosong lah saya berangkat ngaji. Tidak. Tapi itu adalah tuntutan setiap hari seorang muslim. Dalam satu hari kita ini punya 3 tuntutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah doa yang mana diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa ini agar dibaca oleh kita setiap pagi. Jadi di salah satu doa zikir pagi dan petang, ada satu zikir yang khusus dibaca pagi hari, ya. Ada satu zikir yang khusus dibaca pagi hari, yang mana setiap pagi setiap muslim disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca doa ini. Dan ternyata tidak hanya baca, kita memiliki tuntutan untuk mentadabburi makna dari zikir ini, satu doa ini, dan juga mengamalkan juga, ya, apa kandungan dari zikir atau doa ini. Semuanya hafal doa ini. Allahumma inna, bukan yang lain, Pak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Kita semua hafal doa ini. Sejak kecil diajarkan di TK oleh guru-guru kita, oleh guru ngaji dan berbagai ustadz-ustadz kita, ya. Bahkan orang tua kita juga mengajarkan. Tapi tahukah kita kandungan dasar dari doa yang mulia ini? Ternyata di sini dalam doa ini, ya, kita semua hafal. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk membacanya setiap pagi, ternyata dalam doa ini terdapat 3 tuntutan dasar utama seorang muslim.
dalam doa ini. Yang pertama adalah al-ilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizqut thayyib, rizki yang baik. Yang ketiga adalah amal makbul. Rasulullah nggak menyebutkan amal soleh, tapi amal yang makbul. Jadi kita dalam sehari itu dituntut untuk memenuhi 3 hal ini. Makanya mengapa kok oleh Rasulullah SAW diajarkan setiap pagi, diajarkan untuk dibaca setiap pagi. Karena di pagi hari, ya di pagi hari, agar kita ini sadar, ini loh tugas kamu dalam sehari ini, 3 tuntutan kamu. Sayang sekali manusia banyak menuntut yang di nomor 2, apa itu? Rizki. Mohon maaf ya, kita semua lah, termasuk saya juga mungkin. Ya kita semua banyak menuntut rizki, banyak menuntut dan mengejar harta. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sampai mewanti-wanti kita alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian banyak mengejar memperbanyak harta sampai kalian wafat, habis itu masuk ke dalam liang lahat. Nah ini kebanyakan kita hanya menuntut kedua, itu pun belum tentu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka 3 hal ini, ya 3 hal ini adalah cita-cita hidup kita, kan lebih bisa dibilang kayak kurang lah hidup kita kalau nggak ada 3 hal ini dalam sehari itu. Makanya diajarkan setiap pagi ilmu yang bermanfaat. Pertama, tuntutan pertama kita adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga dalam satu hari kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dituntut oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Lihat, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Apakah maksudnya adalah ilmu dunia atau misal ilmu bisnis ataukah ilmu umum lah atau ilmu yang ilmu sulap lah, ilmu apa itu misalnya? Tidak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mana bisa membuat seseorang muslim itu takut kepada Allah, membuat kita ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sekaligus membuat kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan siksaan, takut akan neraka, takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan membuat kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan mengenal Allah. Oleh karena itu oleh para ulama mereka mengibaratkan ilmu yang bermanfaat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga apapun yang datang dari Rasulullah dijelaskan oleh para ulama salaf. Itulah ilmu. Dalam bait-bait syair Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-ilmu qala Allah qala Rasuluhu qala sahabatu min daul irfan. Jadi 3 itu. Dalam sehari kita usahakan loh. Ya kita usahakan. 1 ayat 1 hari saja. Simple. Apalagi zaman sekarang ilmu dengan mudah kita dapat. Ini ada banyak buku-buku di sini, buku agama. Ada sifat sholat Nabi, saya lihat. Ada juga Al-Quran terjemahan. Apalagi kita alhamdulillah mungkin di sini mendapatkan mukafaah yang cukup dan gaji yang lumayan lah dari bos kita atau dari perusahaan kita. Sisihkan 100 real, datang ke maktabah, beli buku tafsir. Baca 1 hari 1 ayat. Apakah sekarang mungkin kita tanya diri kita masing-masing, sudahkah saya ngerti apakah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari makna dari ayat-ayat yang ada di Al-Fatihah? Sudahkah saya paham makna dari Qul huwallahu ahad yang setiap hari saya baca, yang setiap hari saya dengar? Sudahkah saya paham makna dari ayat-ayat ini? Tuntutannya apa? Makanya yang terpenting ya ketika mempelajari Al-Qur'an itu bukan banyaknya kita pelajari, tapi konsisten sedikit dan memahami. Oleh karena itu para sahabat dahulu, mereka ketika belajar Al-Qur'an dan menghafalkannya, bagaimana cara mereka? Mereka dalam sehari hanya mempelajari 1 ayat. Enggak lebih. Enggak kayak kita di zaman sekarang. Kita zaman sekarang banyak sekali saya dapati di iklan entah di Facebook atau di medsos, camp Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an 30 juz dalam waktu seminggu, ya. Dan ini sudah jelas tidak sesuai dengan cara para sahabat dulu belajar pada Nabi Muhammad SAW.
kita belajar agama sedikit demi sedikit, yang penting kita mentadaburi maknanya, memahaminya lalu mengamalkannya. Begitulah dulu cara para sahabat dalam belajar. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bagaimana dahulu para sahabat. Bayangkan mereka orang Arab. Orang Arab belum tercampur bahasa-bahasa luar, masih asli gitu. Tapi oleh Rasulullah SAW diajari satu hari hanya satu ayat. Di saat hari itu juga mereka mempelajari maknanya. Di hari itu juga mereka mengamalkannya. Ayat ini kandungannya apa? Ayat ini menyuruh kita apa? Ayat ini melarang kita apa? Saat itu kita lakukan. Nah, itu metode para sahabat dalam belajar sehingga terbentuklah generasi emas di dalam umat Islam. Mereka adalah generasi para sahabat. Makanya kalau kita ingin istilahnya membuat kejayaan dalam Islam, jadi generasi yang emas, maka tirulah cara mereka, ya, tirulah cara mereka. Nah, kembali lagi ke diri kita. Kita mampu insya Allah sisihkan uang 100 real, beli Al-Quran tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia sudah banyak. Kalaupun istilahnya membaca berat, nah mungkin mata sudah rabun atau sudah tua atau bagaimana, ada mungkin caranya sekarang, subhanallah Pak. Di Saudi ini ada namanya Al-Kutub Al-Masmu'ah atau audiobooks. Itu programnya pemerintah Saudi. Jadi orang buta apabila dia ingin dibacakan suatu buku setebal-tebal itu yang berjilid-jilid, 20 jilid, 30 jilid, ada yang bacain, dia tinggal sebutin judulnya, siap kita bacakan. Di Indonesia sudah banyak. Sampean tinggal buka YouTube, tafsir surat ini, ayat ini. Misalnya dari beberapa website atau dari beberapa channel YouTube ustadz-ustadz kita misalnya, yang ustadz-ustadz kita yang sudah kita kenal lah. Nah, ambil satu tafsir, satu hari dengarkan satu saja. Dengarkan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting konsisten, saat itu kandungannya apa, sampean tulis. Saat itu kandungannya apa, sampean catat dengan baik, lalu sampean amalkan. Itulah metode belajarnya para sahabat, dan itulah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul kepada kita. Ya, setiap hari kalau bisa setiap muslim itu harus menambah ilmu agama. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Di sini Rasulullah SAW menyebut kata faridoh. Menuntut ilmu agama adalah faridoh, kewajiban. Ya, faridoh, kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Kewajiban di sini terbagi dua, wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain dikatakan oleh para ulama wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu agama, sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah dasar yang harus dia ketahui. Contohnya apa? Urusan tauhid, urusan mengenal Allah Subhanahu wa taala, urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan mengenal kita mengenal Tuhan kita itu seperti apa, itu wajib bagi kita. Sayang sekali banyak dari orang-orang kaum muslimin yang belum mengenal Tuhannya, ya. Sehingga ketika membaca beberapa buku-buku yang mana di sana terdapat banyak hal-hal yang rancu terkait Allah Subhanahu wa taala, dia jadi bingung, masa Allah kayak gini? Makanya wajib bagi kita untuk melajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu tauhid. Kedua, hal-hal yang wajib juga tentang ibadah kita. Apa itu? Salat. Paling dasar adalah salat wajib. Apa saja rukunnya, apa saja kewajibannya, apa saja syarat-syaratnya, sunnahnya. Ini wajib kita pelajari. Dan mudah kita bisa baca. Yang ketiga adalah tentang puasa, zakat, ya, harta saya apakah sudah sampai haulnya, harta saya ini sudah sampai nisabnya atau belum. Terakhir adalah urusan haji, apalagi kita di sini dimudahkan dalam urusan haji dan umroh, masuk nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal-hal dasar itu yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim, saat itu juga dia wajib untuk mempelajari ilmu agama terkait dengan hal itu. Nanti baru ada fardu kifayah, ilmu-ilmu yang lain yang mana mendukung terkait dengan kewajiban setiap muslim. Baik. Ikhwan fiddin azani Allahu wa iyyakum. Dari poin yang pertama tadi terkait dengan ilmu yang bermanfaat, di sana ada dua unsur,
dua unsur bagaimana suatu ilmu itu dikatakan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama yaitu ilmu itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dengan dalil yang sahih, baik itu dalam masalah keyakinan, tauhid, akidah, ya, ataupun masalah ibadah, akhlak dan muamalah. Dari sini kita tahu sehingga ilmu itu nggak sembarang ilmu. Hatta kajian juga nggak sembarang kajian. Kita dapati banyak sekali kajian-kajian yang mengatasnamakan kajian agama di luar sana. Tapi isinya apa? Isinya politik, isinya canda tawa, isinya menggunjing, isinya provokasi. Bapak dapati apa tidak? Ya, sehingga yang perlu kita kaji, yang perlu kita tuntut dalam belajar agama adalah ilmu yang berkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dengan dalil. Inilah ilmu yang diminta oleh Rasulullah SAW agar kita mempelajarinya. Ilmu yang berdasarkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ilmu yang berkait dengan ibadah kita. Inilah ilmu yang kita dituntut untuk mempelajarinya. Jadi ketika kita ngaji, kalau bisa juga pilih-pilih. Lihat kajiannya kayak apa. Saya di sini duduk meluangkan waktu, saya di sini untuk belajar ilmu agama, ingin dapat berkahnya. Tapi di dalam kok di sana isinya malah provokasi, atau di dalam isinya di sana malah bukan tentang sabda Rasulullah SAW, bukan tentang bahas firman Allah Subhanahu Wa Taala, malah bahas politik, ya, atau membahas canda tawa. 24 jam atau bahkan 27 jam kita sudah terhibur dengan HP, dengan TV, dengan berbagai hal yang ada di genggaman kita dengan mudahnya. Masa kita di kajian pun masih cari hiburan. Rasulullah SAW dahulu kalau ngisi kajian, beliau itu ketika memberikan mauidhah kepada para sahabatnya, beliau berdiri sambil seakan-akan istilahnya bukan marah ya. Beliau seakan-akan memperingatkan dengan keras akan datangnya bahaya, sampai beliau itu berapi-api menyampaikan, ya, karena apa? Urusan ilmu agama ini itu urusan kita bagaimana nanti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari neraka. Dan inilah yang kita cari. Ilmu yang bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan kita dari neraka. Itu unsur pertama terkait dengan ilmu agama yang bermanfaat. Garis bawahnya di sini sebagaimana disampaikan oleh Nabi adalah al-ilmun nafi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah nggak bilang Allahumma inni as'aluka ilman katsiron, ilman sohihan dan seterusnya, tidak, tapi ilmu yang bermanfaat. Unsur kedua dari ilmu yang bermanfaat yaitu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Karena buah dari ilmu itu adalah dengan mengamalkan. Seseorang kalau dia memiliki ilmu yang sangat banyak tapi tidak diamalkan, maka ilmunya tidak disebut bermanfaat bagi dirinya. Kayak percuma, ya, percuma sebenarnya kalau seandainya kita ngaji tapi kita amalkan. Kita tahu hukum ini haram, hukum ini tidak boleh, ini disunahkan oleh Nabi, kita tahu ini hukumnya makruh dan seterusnya, tapi kita langgar, maka ini ilmu kita tidak bermanfaat. Makanya ketika kita mendapatkan suatu ilmu yang baru, ya, setelah kita dituntut terkait dengan kewajiban dan keharaman, maka di situ langsung kita amalkan. Disitulah tadi saya kembali ke zaman para sahabat, bagaimana mereka mengamalkan ilmu dari yang apa mereka dapat dari Nabi Muhammad SAW, langsung di saat itu juga mereka belajar, di saat itu juga mereka mengamalkan. Fata'allamnal ilma wal amala ma'an. Maka kami, kata Abdullah bin Umar, kita mempelajari ilmu sekaligus amalan dalam satu waktu. Nah, ini dua unsur ilmu yang bermanfaat. Yang pertama apa tadi? Yaitu bersumber dari Al-Quran, hadits, dan juga penjelasan para ulama, ya, ulama para sahabat salafus saleh. Yang kedua yaitu yang bermanfaat. Ini tuntutan kita setiap hari, wahai bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diminta untuk berdoa, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu. Oleh karena itu, Allah itu tidak pernah memerintahkan Rasulullah SAW untuk memperbanyak suatu hal kecuali satu, ilmu. Wa qur rabbi zidni ilmu.
Jadi itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintah siapa? Nabinya. Padahal nabi adalah sumber ilmu, tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memperbanyak menambah ilmu yang bermanfaat, ilmu agama. Ya, wa qur rabbi zidni ilmu. Ini terkait dengan poin yang pertama. Poin yang kedua, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, wariskan thayyiban. Hijau-hijau sekarang. Ya, supaya inilah apa namanya. Nah, ini tuntutan kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak hanya meminta kita selain kita memperbanyak amalan untuk akhirat, kita juga dituntut untuk beramal untuk dunia, mencari dunia. Cuma sekedarnya, ya sekedarnya. Makanya di sini Rasulullah SAW dalam lafaz doanya menyatakan wariskan thayyiban, dan rizki yang thayyib, bukan rizki yang kathir, bukan rizki yang banyak melimpah, tidak, tapi rizki yang baik. Nah, rizki yang baik ini bagaimana kita bisa tahu rizki ini thayyib apa tidak? Itu disebutkan oleh para ulama ada dua unsur. Ya, ada dua unsur. Dua syarat bagaimana rizki bisa disebut sebagai rizki yang thayyib. Yang pertama, harus dari sumber yang halal. Ya, harus dari sumber yang halal. Sumbernya dari mana? Kita susah payah bekerja, sampean Masya Allah. Semoga selalu diberikan keberkahan dalam rezekinya. Bekerja jauh dari keluarga, mungkin ada yang ninggalin keluarganya, ada yang jauh dari orang tuanya, jauh dari anak-anaknya, jauh dari adiknya, sangat berat, Pak. Ya sampai merasakan sendirilah, rindu kepada kampung halaman, bahkan ada yang sampai orang tuanya meninggal pun kita nggak tahu. Jauh-jauh datang ke sini, jauh-jauh dan datang ke sini, ke tempat yang ribu-ribu kilometer dari Indonesia, jauh-jauh ke sini nyari apa? Ya, kita nyari rezeki yang halal. Sebenarnya banyak di Indonesia nyari rezeki, tapi di sekitar kita mungkin banyak rezeki yang tidak halal, pintu-pintu bagi kita. Maka sampai jauh-jauh dari sini. Nah ini kita harapkan, kita semua harapkan ketika kita berada di sini, semoga kita termasuk mendapatkan rezeki yang thayyib, yang sebagaimana diminta oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika Anda mencari rezeki yang halal, maka insya Allah pahala yang sangat besar Anda dapatkan. Itu unsur yang pertama, yaitu sumbernya harus dari yang halal. Yang kedua, syarat untuk rezeki agar menjadi thayyib adalah dihabiskan atau digunakan untuk sesuatu yang mubah atau kebaikan. Jadi bukan digunakan untuk kemaksiatan. Anak sudah dapat rezeki yang halal nih, anak kerja, anak dagang di pasar dapat untung yang banyak, ya terserah. Mau anak gunakan untuk minum khamr, mau anak gunakan untuk zina, judi, terserah, fulus-fulus aneh, gitu kan. Beberapa orang kan ada yang berpemikiran kayak gitu. Tidak, ini bukan rezeki yang halal, bukan rezeki yang thayyib. Rezekinya halal, tapi tidak thayyib. Makanya Rasulullah SAW dalam doa ini nggak bilang Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan. Tidak hanya demikian, tapi bilang apa? Rizki yang thayyib, rizki yang baik. Dan rizki yang baik mengandung dua unsur itu tadi. Yang pertama adalah dari sumber yang halal, yang kedua adalah digunakan untuk kebaikan atau digunakan untuk hal yang mubah. Contohnya kayak sampean ini. Sampean nyari uang capek-capek, kerja dari pagi mungkin shift sampai sore. Sampean kasih ke siapa? Kasih ke keluarga, ke istri, yang merupakan tuntutan bagi setiap kepala keluarga. Ya sampean kasih kepada anak untuk pendidikan anak, apalagi yang anaknya mungkin di pesantren. Subhanallah. Oh ya, ini mumpung anak bahas anak di pesantren. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Suatu ketika ada dua orang saudara, kakak beradik. Kedua orang ini, ya kakak beradik ini, datang kepada Rasulullah SAW lalu bilang ke Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku ingin nitipkan adikku kepada Anda nyantri. Duduk di sini, dia belajar, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, ya, mendengarkan hadis, belajar ilmu agama. Sementara saya akan cari uang, cari penghasilan untuk biaya adik saya selama di sini.
nanti saya kirim makanan. Thayyib. Hingga akhirnya kakaknya pergi bekerja. Ternyata apa, Pak? Kakaknya sukses. Jadi pedagang sukses. Akhirnya kewalahan dia. Butuh orang yang bantu. Butuh bantu dia, bantu kakaknya untuk bekerja, ngelola usahanya. Akhirnya datang ke Nabi SAW. Wahai Nabi, aku ingin ambil adikku. Ditanya oleh Nabi, kenapa? Ya, sekarang usahaku sudah sukses, aku butuh bantuan lagi, butuh tenaga gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Biarkan dia sini, la'allaka turzaku bihi. Biarkan dia di sini. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab kamu sukses sekarang ini, seperti sekarang ini, kamu rizkinya lancar, itu karena engkau membiayai adikmu menuntut ilmu agama. Maka di sini ada faedah yang sangat penting disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya ketika Anda membawa anak Anda ke pesantren, membawa anak Anda untuk menuntut ilmu agama, ya jangan pesantren lah, atau istilahnya mengajari anak Anda ilmu agama, ya itu menjadi sebab kelancaran rizki. Sebab Anda dilancarkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Membantu santri atau misalnya anak Anda tidak pesantren, membantu santri, ya, membantu kebutuhan mereka. Ya, itu menjadi salah satu sebab dilancarkannya rizki. Baik, saya kembali ke tadi. Rizki yang baik, rizqut thayyib, rizqan thayyiban itu punya dua unsur. Yang pertama tadi apa, Pak? Halal. Yang kedua digunakan untuk yang kuat atau bermanfaat, ya. Ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umurihi fima afna. Jadi nanti di hari kiamat kita ini akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bergerak, kita tidak akan pindah, kita tidak akan pergi sampai kita ditanya beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintai pertanggungjawaban. Apa saja itu kata Rasulullah SAW? Sampai ditanya, umurnya digunakan untuk apa saja? Masa umur kita ini digunakan untuk maksiat atau digunakan untuk malas-malasan atau tidur-tiduran atau digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al, dan juga ilmunya dia. Ya, ketika kita sudah menuntut ilmu agama. Makanya perhatikan, bukan berarti Mas kok berat sekali tanggung jawabnya. Ya, saya punya ilmu agama, saya harus mengamalkan. Kalau enggak saya amalkan, saya ini dapat ancaman dosa. Ya, berarti saya nggak usah nuntut ilmu agama, udah diem aja di rumah, kan beres, nggak diminta, nggak ditanya apa-apa, tidak. Malah Anda akan ditanya dua hal nanti, kenapa nggak mau belajar dan kenapa nggak mau beramal. Ya, malah ditanya dua hal, kenapa nggak mau belajar ilmu agama, padahal itu tuntutan wajib setiap muslim, faridoh ala kulli muslim, wajib setiap muslim. Ya, hal kedua, kita juga dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita beribadah kepada Allah kalau kita tidak punya dasar ilmu agama? Thayyib. Wa an malihi, dan ini inti dari hadisnya, wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu. Dan juga kita nanti, kata Rasulullah, ini Rasulullah yang bilang, kita nanti di hari kiamat akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditanya tentang harta kita. Dari mana dia dapatkan? Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan? Apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram, ataukah dari nipu temannya, ataukah dari nyelep uang tetangganya, nyelep uang kantor dan seterusnya, itu ya dari sumber yang haram ataukah dari yang halal. Min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqahu, dan untuk apa dia habiskan hartanya itu. Makanya tadi saya sebutkan dua unsur rizki yang thayyib. Yang pertama adalah sumbernya, yang kedua adalah dihabiskan kemana. Jadi kita dapat dari sumber, lalu keluarnya kemana, ya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kita nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir, wa an jismihi fima ablah, dan badannya ketika ia sehat, apakah ia melakukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, ini kita sebagai hamba Allah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan disidang. Maka wahai Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dua unsur ini insya Allah kita semua alhamdulillah ya mudah melakukannya. Makanya saya bilang tadi seger dan hijau-hijau loh. Jadi kita semua mencari uang, mencari harta, apalagi bapak-bapak jauh bekerja dari Indonesia ke sini. Itu kita berusaha mencari yang halal. Kita takut banyak sekali harta-harta yang syubhat mungkin di negeri kita atau di daerah kita. Ya, kita jauh-jauh ke sini, insya Allah sumbernya juga halal. Apalagi ini negeri tauhid, negeri berkah, insya Allah. Ya, kita mencari rezeki yang halal dan juga kita mencari rezeki untuk siapa? Untuk keluarga kita. Makanya insya Allah rezeki kita termasuk yang thayyib. Nah, tinggal ada satu hal. Setelah kita mendapatkan rezeki yang thayyib, itu substansi dari rezeki tidak hanya banyaknya yang kita cari, yaitu keberkahannya, berkah. Jadi rezeki itu kalau dia rezeki sudah thayyib, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW tadi, rizqan thayyiban, maka rezeki itu akan berkah. Dan perlu diperhatikan, selama ini kita memaknai dan memahami rezeki itu kan hanya dari fulus, dari hanya uang, besarnya nominal. Ya, ternyata tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu dari berbagai pintu. Kesehatan, rezeki. Waktu, rezeki. Keamanan, subhanallah, rezeki. Bayangkan, ya, seperti kita lihat sekarang, Ukraina, negara kaya, lebih kaya dari negara kita. Tapi ketika terjadi kekacauan, sudah nggak aman, uang ditinggalkan, harta ditinggalkan semua. Saya kemarin baru lihat video, ada orang nangis-nangis, nangisi rumahnya, nangisi mobilnya, nangisi semuanya, nggak bisa dibawa, mau dibawa kemana orang perang? Ya, nangisi harta-hartanya, susah payah dia susah payah dia mencari, ternyata karena keadaan perang, akhirnya semua ditinggalkan, dia lari jadi pengungsi, kayak orang-orang pengungsi biasanya. Keamanan ini adalah rezeki. Dan negeri kita alhamdulillah adalah negeri yang aman. Ya, kita subhanallah, makanya kita selalu berdoa minta agar negeri kita selalu aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala makar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, makar-makar orang kafir, makar-makar orang munafik. Ini selalu kita doakan. Makanya kita disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan pemimpin negara, meskipun pemimpin negara kita mungkin tahu pemimpin yang zalim atau pemimpin yang tidak adil, tapi oleh Rasulullah SAW kita tetap disuruh minta doakan pemimpinnya, jangan malah diprovokasi, dicela dan seterusnya. Karena apa? Percuma, ya percuma. Makanya urusan terhadap pemimpin itu ada lebih dari 100 hadis. Dan Nabi SAW memberikan kita petunjuk agar kita sabar. Udah sabar. Mereka dolim, urusan mereka sendiri dengan Allah. Dosanya mereka tanggung. Kalian sabar, kalian dapat pahala. Kalau kalian sabar menghadapi pemimpin yang dolim, fasik, dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, negara akan terjaga. Dan itulah yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ketika suatu ketika para sahabat ya bertanya, wahai Rasulullah, nanti sebagaimana yang engkau bilang bahwasanya akan ada pemimpin yang mana mereka itu berbuat kezaliman. Mereka itu suka istilahnya menghukum, ya, mereka memenjarakan para ulama dan seterusnya itu. Lalu bahkan sampai Rasulullah SAW bilang juga hatinya kayak hati setan, ya, mereka makan harta rakyat. Kenapa kok kita nggak demonstrasi atau gulingkan aja pemimpin kayak gini, anak juga nggak mau, gitu kan? Tapi apa kata Rasulullah SAW? Lah, jangan. Ma'akomu fikumus sholat. Selama pemimpin tersebut masih muslim menegakkan sholat, kalian harus sabar. Di sabda lain Rasulullah SAW bersabda, fa inna ma'alaihim ma'humilu wa alaikum ma'humiltum. Mereka sendiri akan dapat dosanya, dosa yang sangat besar, nggak sedikit nih dosanya, dosa korupsi. Jangan dikira kayak dosa kita ngambil jajan di kantin, tidak. Dosa korupsi jauh sangat besar dosanya. Ya, mereka sendiri yang akan dapat dosanya, dan kalian akan berdosa kalau kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian, yaitu apa? Sabar dan taat selama dalam kebaikan. Makanya kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk mendoakan pemimpin kebaikan. Salah satu ulama salaf yaitu Abdullah bin Mubarak, ketika beliau berkata, "Lau anna li da'watan mustajabah ma ja'altuha illa fi iman."
Kalau aku punya doa mustajab, misalnya nih, aku punya doa yang dijamin Allah mustajab, apa kata beliau? Beliau nggak minta, ya Allah kasih anak istri yang banyak, ya Allah kasih anak harta yang banyak, anak yang banyak, atau jadikan anak pemimpin negara atau tidak. Beliau bilang apa? Aku akan doakan agar pemimpin-pemimpin mereka jadi orang yang soleh dan baik. Ditanya oleh murid-muridnya, walima, mengapa? Ya, karena solahul imam, solahul biladi wal ibad. Kalau pemimpin itu baik, maka rakyat dan negaranya akan baik. Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW, bukan sekedar perasaan kita saja. Kita semua juga emosi, tapi Rasulullah SAW memberikan petunjuk. Oh iya, mana tadi? Sebentar, Pak. Jadi lupa saya. Terkait Rizki, ayo Rizki tadi. Terkait dengan Rizki, ini sampai jam berapa biasanya? Setengah 12. Baik. Kembali ke rizki yang berkah. Rizki yang berkah itu diantaranya selain keamanan negara atau kesempatan kesehatan, ya keamanan juga, dan masih banyak bentuk-bentuk rizki yang berkah. Perbandingannya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu, jadi jangan dikira keberkahan rizki itu hanya dengan banyaknya, tidak. Tapi dari kualitinya. Kita lihat kadang kita nemui lah orang kaya raya, dia punya gaji mungkin bisa dibilang sehari sampai ratusan juta. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi rizkinya. Dengan apa? Entah anaknya ada yang kacau, misalnya anaknya jadi penjahat, atau dianya kena sakit diabetes, atau hal-hal yang lain. Itu adalah bentuk dari hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika rizki tidak berkah. Jadi kayak kita punya ember, kita menumpangkan air terus-menerus tapi ada lubang di sana. Inilah tidak keberkahannya rezeki. Ya, tidak keberkahannya rezeki. Makanya kita perlu lihat rezeki kita ini yang kita peroleh selama ini ya. Terus juga kita lihat musibah yang menimpa kita. Ini jangan-jangan dari sesuatu yang kita lakukan. Ada rezeki yang nggak berkah yang kita peroleh. Atau rizki kita gunakan tidak kepada tempatnya. Jangan-jangan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menimpakan musibah kepada seseorang kecuali atas dosanya dia sendiri. Baik. Terkait dengan rizki yang berkah, untuk memperolehnya bagaimana? Memperolehnya atau kunci rizki agar berkah. Ada banyak kunci, tapi cuma satu saja saya sebutkan biar nggak panjang-panjang, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang yang mau bertakwa akan diberikan banyak sekali keberkahan dalam rizki, waktu, harta, berbagai hal. Anaknya sampai berkah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu." Seandainya penduduk suatu negeri atau penduduk suatu desa atau penduduk suatu rumah misalnya, ia mau beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah ini, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Akan kami buka bagi mereka berkah. Dan ini Allah nggak menyebutkan satu berkah, barokat, pakai jamak. Banyak sekali berkah kata Allah dari langit dan dari bumi. Ya, ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dan salah satu bentuk bertakwa dalam kita mencari harta yaitu dengan amanah. Amanah dalam kerja. Amanah dalam pekerjaan kita. Ya, beramanah dalam pekerjaan kita. Rasulullah SAW atau amanah dalam mencari rizkinya. Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Kedua orang yang saling berjual beli mereka memiliki pilihan malam yatafarraqa, selama belum terpisah. Fa in bayyana fa in sadaqa wa bayyana, apabila kedua orang ini jujur, baik pembeli maupun penjual saling jujur dan menjelaskan barangnya, aibnya, ya, dan misalnya temponya kapan, ya, burikalahuma fi bai'ihima. Ini terkait dengan urusan dagang, maka Allah akan memberkahi jual beli mereka. Ya, wa in katama wa kadzaba. Tapi kalau mereka menyembunyikan aib, mereka bahkan berdusta,
muhiqat barakatu bai'ihima. Berkahnya akan diangkat. Jual beli misalnya. Ini dalam urusan jual beli. Oh iya, saya pegawai. Ya, saya pegawai. Saya diberikan amanah oleh bos saya untuk membeli ini dan ini. Selesai, sampai di toko, ternyata toko bilang, kamu dikasih bos kamu uang berapa? Segini, kwitansinya harus segini. Ya sudah, saya kasih kwitansi kosong saja ya. Kamu tulis berapapun, nanti saya kasih ceperan. Fakta apa tidak terjadi kayak gini? Banyak. Ya, ini tidak amanah, termasuk bentuk korupsi. Dan banyak sekali bentuk-bentuk tidak amanah dalam kerja. Makanya perlu ngaji terkait dengan fikih profesi. Dengan profesi kita jadi apa? Kita perlu tahu batasan-batasan yang diharamkan oleh syariat itu apa saja. Termasuk juga ini yang bentuk tidak amanah dalam kerja itu adalah apa? Time. Korupsi waktu, karet lah. Jamnya dari karet. Ya, jam karet. Ya gimana ya? Nggak di Indo, nggak di sini kayaknya sama saja. Jam karet semua. Ini termasuk bentuk tidak amanah. Atau menggunakan fasilitas yang mana itu fasilitas perusahaan atau fasilitas kantor untuk urusan pribadi. Ini juga kalau tidak, apabila perusahaan tidak mengizinkan, ini juga termasuk bentuk tidak amanah. Saya punya rektor, namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ulama Madinah, ulama ahli hadis, sampai sekarang masih hidup beliau. Udah tua, udah umur 90-an mungkin. Beliau dulu mantan rektor Universitas Islam Madinah, mudir Jamiah Islamnya. Subhanallah, beliau amanahnya nomor 1. Beliau itu punya kantor misalnya. Urusan kantor pakai alat-alat kantor. Jadi misal urusan pribadi gitu, urusan kantor gitu, tanda tangan dan lain-lainnya, pulpen kantor sendiri. Tapi kalau urusan pribadi, beliau misalnya membaca buku, ada faedah ilmu atau ada apa, diletakkan pulpen kantor, pakai pulpen beliau sendiri. Suatu ketika, beliau misalnya kan punya sopir pribadi dari jamiah, dari kampus kita. Kan dapat mobil ya, ada mobil antar jemput dari rumah beliau ke kampus. Jadi beliau misalnya di tengah jalan ada butuh sesuatu ke Bakola. Sopirnya suruh berhenti di jalan raya, nggak boleh berhenti di depan parkiran mana Bakola, karena ini sudah melenceng dari jalur antara jamiah dan kampus, ya, melenceng dari jalur jamiah dan kampus, dan anak ke Bakola untuk kepentingan anak sendiri. Jadi berhenti di jalan dulu atau minggir sedikit lah biar nggak ganggu orang, saya turun. Jadi, nah itulah saking usahanya beliau untuk menjaga agar jangan sampai makan harta yang tidak haram. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau ya digaji oleh ketika beliau menjabat sebagai mufti gitu misalnya, atau menjabat sebagai dosen di Qasim Unaiza. Mungkin bapak-bapak sudah dengar nama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau diceritakan bahwasanya beliau itu selalu menghitung gaji-gaji beliau sendiri dan menghitung waktu di mana beliau terlambat. Jadi misal gaji saya adalah 1.000 real atau 900 real. Ya berarti sebulan dapat 300. Berarti sehari dapat 30 real. Ana tadi terlambat 5 menit. Dari jam masuk tank itu Ana terlambat 5 menit. Mungkin karena nggak dapat mauqif atau nggak dapat apa gitu. Itu beliau tulis. Saking takutnya beliau terhadap harta yang haram. Jangan sampai masuk ke dalam tubuh saya ini harta yang syubhat, halal akol. Ya, meskipun mungkin mudir kita ya masih lah, muskilah. Tapi mereka saking takutnya. Juga dengan teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan pernah nemu suatu ketika korma yang jatuh di depan rumah beliau atau dalam rumah beliau, di halaman beliau. Korma kan namanya Rasulullah sayang dengan makanan dibuang-buang. Tapi ama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut. Ini padahal di rumah beliau sendiri. Takut korma ini adalah bukan korma, ini adalah korma sedekah. Dan ahlul bait kan dilarang untuk makan sedekah. Maka tidak jadi beliau makan. Padahal 1 biji korma. Maka kita lihat diri kita sendiri sekarang. Ya, introspeksi diri. Ya, berapa banyak yang mungkin harta yang jangan haram, syubhat. Ya, udahlah nggak apa-apa. Ngasih pos inilah kompromi lah insya Allah. Ya, dan ini budaya yang tidak baik, termasuk hal yang dilarang oleh Islam. Kita mengharapkan keberkahan di rezeki kita. Hal terakhir,
hal terakhir dari poin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doa tadi. Yang pertama apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, warizqan thayyiban. Dan yang ketiga, amal ibadah yang makbul. Rasulullah nggak bilang amal ibadah soleh, tidak. Amal ibadah yang sahih, benar, tidak. Tapi hanya amal ibadah yang makbul. Dan ini tujuan kita atau harapan kita setiap kita beribadah. Setiap kita beribadah selalu kita berharap agar amal kita makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kita punya kita punya beberapa hal amalan, misalnya orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala kayak gini. Orang yang mau melakukan hal kayak gini, maka dia akan mendapatkan ampunan segini. Itu kata Rasulullah SAW. Itu kalau amalan kita makbul. Kalau nggak makbul ya kita nggak dapat ganjarannya. Makanya agar amalan kita makbul, di sana ada 2 unsur inti. Ada 2 unsur inti. Semuanya sudah tahu. Yang pertama, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita persembahkan. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji dan umroh. Ini untuk siapa? Untuk Allah. Tapi faktanya banyak kita lihat untuk selfie, untuk posting di medsos, untuk dilihat banyak orang dipuji, dikasih like, untuk di-share, untuk jadikan konten. Banyak apa enggak kayak gini Bapak-bapak? Apalagi ya anak-anak muda, subhanallah ya. Konten-konten YouTube, tangan kanan memberi, tangan kiri Masya Allah ditulis ikhlas. Subhanallah, ini termasuk bisa dibilang bentuk riya, dan sudah jelas ini ya, bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda tatkala menyebutkan tentang salah satu golongan dari orang-orang yang mana mereka mendapatkan naungan di surga, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas bersedekah, ketika tangan kanan memberi, tangan kiri sampai tidak tahu. Karena saking apa? Sembunyi-sembunyi. Makanya ya zaman sekarang ya, fitnah HP ini. Kalau kita ibadah sebisa mungkin udah hindari HP. Mas, untuk dokumentasi, ya silakan dokumentasi, tapi jangan masukkan ibadah Anda ke dalam dokumentasi. Anda mau dokumentasi, mau ngasih tahu keluarga, mau kasih apa ya, silakanlah, biar mereka ikut senang dan mendoakan dan seterusnya. Tapi urusan ibadah kalau bisa jangan sampai didokumentasikan, malah mengumbar, nanti menghilangkan substansi dari keikhlasan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi urusan riya, urusan sum'ah. Riya aja yang disebutkan oleh para ulama itu. Para ulama itu menyebutkan Rasulullah sendiri dalam hadis menyebutkan contoh riya itu seperti ini. Saya sholat, lalu ada sampean baru datang di samping saya. Ada Pak Haji nih. Saya biar dianggap anak soleh nih. Tak benerin lah sholat saya, tak bagus-bagusin biar dijadikan menantu misalnya. Ya. Nah, itu saja yang mana ibadah ini kita hanya sudah ibadah lah ya. Dianya belum tentu lihat. Hanya urusan niat dalam dianya belum tentu lihat. Ya, itu saja oleh Rasulullah SAW dihukumi riya, menghapus amalan syirik, apalagi sengaja diperlihatkan. Sengaja ingin dipuji orang, sengaja agar selfie, lalu belakangnya Ka'bah sambil ngangkat tangan kayak gini, doa di belakangnya, ya Allah, haji mabrur. Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa menjamin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita perlu introspeksi terhadap niat kita ya, terkait dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja sendiri diancam oleh Allah Subhanahu wa taala apabila beliau tidak ikhlas dalam beribadah atau berbuat kesyirikan. Syirikan di sini kan ada 2, syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil ya riya. Allah Subhanahu wa taala mengancam nabinya, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, ini nabi yang diancam oleh Allah. Apabila engkau berbuat kesyirikan besar ataupun kecil, ya la yahbatanna amaluka, amalanmu enggak akan bermanfaat, semuanya terhamburkan kayak debu, wa la takunanna minal khasirin.
dan engkau akan menjadi orang yang sengsara. Karena dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil. Ini unsur pertama dari ibadah yang makbul. Unsur kedua yaitu ibadahnya harus sesuai dengan contoh Nabi. Saya sudah ikhlas, Mas. Saya sudah berharap hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedekah saya, sholat saya semuanya sudah ikhlas. Tapi ternyata tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka tentu tidak akan diterima. Nabi Muhammad SAW memberikan kita, memerintahkan kita untuk beribadah, sudah ada resepnya, sudah ada jalurnya. Caranya lo gini, 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 gini. Ya, makanya jangan kita beribadah sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Makanya kembali lagi ke pertama tadi, ilmu yang bermanfaat harus berdasarkan dengan dalil, harus berdasarkan dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Ini ada nggak petunjuknya dari Rasul? Jangan-jangan nanti saya sudah capek-capek mengeluarkan uang, tenaga, waktu, ternyata nggak diterima. Karena mengapa? Yang bilang bukan ana, yang bilang Rasulullah. Dalam Arba'in Nawawi hadis nomor 2, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang berbuat suatu amalan ibadah, tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan itu tertolak. Sudah pasti tertolak. Nomor Tidak 5. akan bermanfaat sama. Maka itulah inti dari apa tadi, amal agar makbul, ya, dua hal ini. Terakhir mungkin ada tambahan apabila tidak ada penghalang-penghalang. Untuk penghalang-penghalang itu apa? Kita misalnya sudah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, sudah ikhlas, sudah sesuai dengan petunjuk Nabi, tapi ada penghalangnya. Contoh apa? Datang ke dukun, tanya kepada apa itu? Orang-orang peramal. Itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW, man ata'arrafan au kahinan, barang siapa yang datang kepada dukun ataupun peramal, ya, walaupun dia sholat 40 hari tidak akan diterima. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu akidah, pentingnya belajar tauhid. Amalan kita sudah ikhlas sesuai sunnah Nabi, tapi ternyata ada penghalangnya. Yaitu makanya hal-hal seperti itu menjadi penghalang. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi adalah harta haram. Misalnya, ya, orang bersedekah, orang ia bersedekah untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ia diperoleh dari harta haram, tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini tiga hal tadi yang mana disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan kajian kita akan hanya membahas doa ini, ya. Dan doa ini semuanya sudah kita hafalkan. Bapak-bapak sudah hafal semuanya. Nah, yakin sejak kita kecil di surau-surau juga sudah mempelajari doa ini. Tapi apakah kita sudah benar-benar memahami makna dari doa ini? Sudahkah kita benar-benar mengamalkan substansi dan isi dari doa ini? Makanya kita introspeksi diri masing-masing. Dan petunjuk dari Rasulullah SAW agar setiap pagi kita membaca doa ini, kita memohon kepada Allah, ya, meminta kepada Allah hal ini, ya, kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Maka ketika Anda membiasakan diri dengan doa ini, insya Allah Allah akan memberikan kita ilmu di hari itu. Apalagi zaman sekarang mudah, Anda tinggal buka HP, baca chat satu gitu misalnya, sambil dengerin ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya itu yang kita harapkan, ya, ilmu agama, ya, amalan yang makbul, ya, amalan yang makbul. Kita nggak bisa jamin amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kita sendiri bisa jamin. Jangan dikira kita sudah sholat gitu aja tanggung jawab kita selesai, tidak. Ya, bisa jadi sholat kita kosong. Memang benar sholat kita sudah benar, sholat kita sudah cukup, selesai, kewajibanmu sudah kamu laksanakan, tapi apakah diterima Allah atau tidak? Makanya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita, semoga ini bisa bermanfaat dan membuat kita menjadi semakin bertambah ilmu, menambah keberkahan di umur, waktu, dan harta kita. Juga terakhir mungkin bapak-bapak perlu ngajak beberapa teman-teman yang lain, misalnya tahu temannya, ada temannya misalnya nggak ikut, ya, diajak, nggak masalah. Ketika Anda gandeng teman Anda, ayo ikut ke kajian, misalnya dia mau datang, Anda mendapatkan pahala yang sangat besar. Ketika ia datang
ini pahalanya nggak sedikit. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala yang besar dengan cara yang gampang dan simpel, ya, ajak orang untuk menuntut ilmu agama. Karena apabila seseorang mendapatkan hidayah melalui tangan Anda, maka orang itu selama dia mengamalkannya, Anda ikut juga mendapatkan pahalanya. Inilah pentingnya mengajak juga. Dan ini termasuk bentuk dakwah. Dakwah itu nggak hanya milik ustadz-ustadz di podium, di mimbar, enggak. Kita semua punya kewajiban dakwah. Dakwah kepada keluarga, kepada teman, kepada tetangga, kepada siapapun yang kita kenal. Ya. Pertanyaannya mengenai kalau doa itu dia mengucapkan apakah itu doanya juga. Yang kedua, masalah doa apa yang dibacakan tapi mungkin redaksinya sedikit diedit atau hitam. Kata tadi wariskan thayyibah, ada yang menambahkan wasiat, menuliskan berarti itu wasiat. Apakah itu boleh? Dan yang ketiga, masalah ini baik masalah mencari ya, artinya sekarang kan dengan beberapa ini youtuber mendapatkan nggak dengar yang terakhir gimana? Masalah penghasilan dari youtuber, namun dia penghasilan dari YouTube. Oh. Jadi dia mendapatkan itu, tapi dia pengen untuk membantu ibadah akademis. Mungkin kontennya pun di dia ditunjukkan gitu buat dia orang sangat perlu segala macam. Apakah itu bisa diterima dan amalan? Oh, 3 Pak ya. Nomor 1, nomor 2 itu mirip kayaknya. Jadi kita berdoa, misalnya sampean ya berdoa, mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta Indonesia, atau doa bahasa apalah, atau doa bahasa Arab tapi ya sebisanya redaksi yang lain. Anak-anak bukan ahli fikih, ahli akidah, ahli fikih sendiri
fikih muamalah sudah mempelajari kan oleh para ulama. Ya. Ujung-ujungnya intinya mereka menyatakan bahwasanya penghasilan dari YouTube tidak boleh diambil. Mengapa? Karena sekarang antara kita dan YouTube itu kan kita dan YouTube itu udah kayak orang kerjasama. Kerjasama ngapain? Ngiklankan barang orang. Paham Mbak ya? Iklankan barang orang. Toib. Yang diiklankan isinya seperti apa? Kita nggak tahu. Masa mau kita syaratkan iklannya harus iklan yang benar-benar, iklan yang nggak ada musik, bukan iklan apa? Bukan iklan Homer, kan kita nggak bisa ngatur. Kalau iklannya cuma sekedar baju gamis atau iklan madu, ya aman-aman aja. Tapi kita tidak bisa ngatur. Kadang iklan joget-joget, apalagi kalau video kita ditonton di negara barat, Amerika, dan seterusnya. Iklannya isinya Homer. Jadi kita seakan-akan membantu mengiklankan Homer ini. Dan ini semuanya sudah kita pahami syarat ini. Jika kita awal mau monetasi YouTube atau menjadikan YouTube kita dapat fulus, itu sudah ada syarat-syarat dari YouTube akan diiklankan dan iklannya sesuai dengan negara masing-masing. Ya, makanya kita tidak boleh. Oh, ya, Ustaz, tujuannya untuk baik kok, untuk sedekah dan seterusnya. Ya kayak Robin Hood. Robin Hood nyolong, uangnya diapain? Disedekahkan. Ya, tidak boleh tentunya. Kita melakukan kebaikan, tapi hasil kebaikannya hasil dari yang tidak baik. Tidak boleh. Bukan malah menghalalkan ya. Tujuan tidak menghalalkan cara. Ya. Jadi tujuan tidak menghalalkan cara. Kita tujuannya baik kok. Ingin sedekah, ingin ini, tapi caranya tidak baik. Dan YouTube itu tadi seperti itu. Seperti bagaimana yang dinyatakan oleh para ulama ahli fikih kontemporer. Jadi kalau bisa dihindari, nah ada solusi. Solusinya bagaimana kalau anak ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube? Endorse. Endorse itu apa? Jadi di YouTube kita pasang misalnya, ya contoh saya lah, sekarang anak Aqua, taruh di atas. Minumlah Aqua apa namanya, air sehat dan seterusnya. Kita dapat bayaran dari Aqua, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Misal saya punya produk sendal, nah sampean pakai sendal ini ke gunung ke atas, sendalnya kuat, dijual oleh Mas Lutfi gitu misalnya, ya kan, belilah di dia, ini nggak masalah. Ini nggak masalah. Tapi kalau dari iklan YouTube dan kita kerjasama dengan YouTube, ini sesuai dengan fatwa ulama kontemporer, hasilnya tidak boleh kita ambil. Wallahu a'lam. Kalau tidak salah, dia antara itu dengan gimana Pak? Antara itu dengan ininya saja bukan masalah. Pokoknya intinya kita nggak masuk dalam hal itu. Iya itu sudah, saya juga sudah lihat hasil Dewan Fatwa itu juga sama. Intinya kata Ustadz Musyafa itu ujung-ujungnya juga tidak boleh kita ambil, solusinya endorse. Jadi sekarang kesimpulannya hukumnya bagaimana, haram atau halal atau bagaimana? Mereka bilang ya haram Pak, nggak boleh. Ya. Jadi itu tergantung konten-konten yang disajikan mungkin. Bukan. Atau Iklan dari iklannya. Nah. Jadi intinya tidak boleh memonetasi aja. Jadi kita mengiklankan sendiri saja. Iya, itu nggak masalah. Nggak masalah, walaupun view itu banyak dan memang kita tidak berurusan dengan YouTube. Nah, makanya tadi saya bilang solusinya endorse itu tadi. Banyak. Ada dua pertanyaan. Pertama terkait tadi keberkahan dalam negara, keamanan dalam negara. Salah satu diantaranya adalah tadi disampaikan kita wajib taat dan sabar ada pemimpin yang zalim. Nah, taat dan sabar ini cakupannya sampai sejauh mana? Apakah memang taat dan sabar ini kita tidak diperkenankan untuk mengkritik dalam artian kritik yang positif ya, bukan memprovokasi atau mengajak untuk orang lain berpikir, sifatnya kritik yang positif, karena memang yang aktual terjadi saat ini di negeri 62 ya,
Jadi sampai ada ada semacam hashtag gitu ya, no viral no justice gitu saja. No viral no justice. Jadi kalau tidak diviralkan, tidak dikritik, itu tidak berubah gitu. Sebagai contoh kemarin yang BPJS itu kan setelah peraturan itu keluar banyak yang mengkritik, baru kemudian peraturannya diubah kembali. Apakah taat dan sabar ini kita diam, tidak boleh mengkritik dalam artian tidak memprovokasi gitu ya, dan dengan positif atau seperti apa? Mohon ini arahannya. Yang kedua terkait tadi Rizky yang poin tadi diantaranya adalah kita untuk melakukan ketakwaan agar barokah, jadi diantaranya adalah amanah. Nah, sampai sejauh mana amanah ini, karena aktualnya seperti ini. Kadang memang sebagai pegawai tuntutan perusahaan terkadang memang cukup tinggi ke kita gitu ya, yang pernah saya alami. Dan terkadang dalam pekerjaan dengan tuntutan itu sehingga yang terjadi kadang kita bekerja melebihi waktu kerja normal, sehingga memang kadang energi terkuras dan memang kita akhirnya meninggalkan beberapa perkara-perkara, misalnya karena kelelahan kita akhirnya terlewat sholat malam gitu ya, sifat-sifatnya sunnah gitu ya, atau misalkan karena kebanyakan di lapangan kita tidak bisa puasa Senin Kamis dan sebagainya. Sampai sejauh mana batasan amanah ini, karena ada beberapa teman yang itu mereka untuk kerja ini kan, saya kan menjalankan amanah gitu ya, tapi di satu sisi seperti misalkan menuntut itu terbengkalai gitu ya, karena dengan alasan amanah tadi itu. Mohon penjelasannya sampai sejauh mana sih amanah ini kita amalkan gitu dalam hal kita bekerja itu. Bismillah. Yang terkait dengan pemerintah itu tadi ya, yang saya bilang dalam urusan akidah ini termasuk nih urusan akidah. Kalau sampean buka buku akidah, buku terkait dengan keyakinan kita, itu urusan dalam pemerintah, hadis dari Rasulullah SAW sangat banyak. Lebih banyak dari hadis urusan takdir, urusan asma wa sifat, urusan Allah. Lebih banyak dari urusan-urusan seperti itu. Ya, urusan terkait dengan pemerintah ini sangat banyak. Makanya kebalikannya, yang terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang terhadap urusan imamah atau pemerintahan, kelompok Khawarij, itu ada lebih dari 20 hadis dibandingkan kelompok-kelompok lain. Kelompok Syiah, nggak ada sabda Rasulullah SAW kelompok Syiah. Padahal bahaya sekali. Tapi Rasulullah SAW mewanti-wanti terkait urusan kelompok Khawarij. Karena fitnahnya khuruj ala wulatil umur, keluar dari ketaatan pemerintah, itu menjangkit nggak hanya orang-orang yang mana hanya orang yang nggak punya ilmu agama, tapi orang-orang yang zahirnya soleh. Kalau Anda lihat sejarah, Anda baca sejarah, yang bunuh Ali radhiyallahu anhu siapa? Ali terbunuh. Yang bunuh siapa? Abdurrahman bin Muljim. Siapa dia? Ahli Quran di zaman Umar bin Khattab. Kok bisa orang ahli Quran itu? Bayangkan gimana pola pikirnya maksudnya. Dia ahli Quran, bahkan sampai Umar bin Khattab memberikan dia ujian, tapi ujung-ujungnya di zaman Ali dia yang membunuh Ali. Nah, ini besarnya fitnah. Ya, besarnya fitnah terkait dengan urusan pemerintahan. Dan Rasulullah SAW sudah memberikan kita petunjuk. Batasan sabar sampai gimana Ustaz? Rasulullah sendiri yang bilang, wa in daraba dhahrok wa akhadha malak fasma wa ati. Meskipun pemerintah nggak ada angin, nggak ada apa, kamu lagi di jalan enak-enak makan di pinggir warung, tiba-tiba ditangkap, lalu dipukuli, dipenjara, harta kamu disita, aset kamu disita, apa kata Rasul? Fasma wa ati, sabar dan dengarkan, taat selama dalam kebaikan. Sampai batasan kayak gitu Rasulullah tetap nyuruh sabar. Kita ambil contoh siapa? Imam Ahmad Ibnu Hambal. Beliau salah apa? Nggak ada salah apa-apa, hanya gara-gara beliau cuma mengatakan Al-Quran adalah firman Allah, Al-Quran kalamullah. Ya, dan pemerintah saat itu memaksa di zamannya Khalifah Abbasiyah, Khalifah Al-Ma'mun, memaksa Imam Ahmad dan ulama-ulama agar mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad nggak mau, tetap tegar, kebenaran harus dibela. Ya, tapi beliau tetap sabar ketika ditangkap, dicambuki,
Sampai ketika beliau di penjara, di luar penjara itu ada lebih dari ribuan orang sudah siap tinggal nunggu komando Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, di belakang saya ada rakyat yang siap melakukan reformasi, siap melakukan penggulingan. Ini pemerintah sudah nggak benar ngomong Al-Quran makhluk. Sampai kamu di penjara. Apa kata Imam Ahmad? Isbiru, isbiru, sabar, sabar. Dengarkan dan taat selama dalam kebaikan. Karena kalau sekali Imam Ahmad cuma bilang satu kata, ukhruju, udah lakukan, terjadi apa? Chaos. Terjadi pertumpahan darah kaum muslimin ya tertumpah. Nah inilah mengapa yang dihindari oleh Rasulullah SAW agar kita berlaku sabar. Kita tidak diminta batasan sabar kayak gimana sih? Nggak berubah-berubah loh kayak gini, ya nggak berubah-berubah kayak gini. Kita kalau terus sabar terus ditekan, ya inilah bentuk ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada hambanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menjadikan pemimpin itu buruk kecuali kalau rakyatnya buruk. Makanya solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila rakyatnya mereka taat, mereka bertakwa kepada Allah, mereka bertauhid, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan pemimpin yang baik. Toh juga Rasulullah SAW meminta kita sabar sampai ini beliau bersabda tetap sabar sampai, karena lupa redaksi bahasa Arabnya, sampai nanti hatta yastariha birrun au yustaroha min fajir, sampai kalian tetap sabar, udah kalian mati selesai itu dosa kalian, atau sampai dia nanti diganti orang lain. Ya, makanya Imam Ahmad tetap sabar. Dan saat itu seluruh kaum muslimin, kita bayangkan nggak, saya ajak Anda kembali ke masa kegelapan pemerintahan di zaman itu. Bayangkan ulama ditangkepin, orang-orang kaum muslimin ditangkepin di sidang, bukan di sidang kamu maling ya, kamu zina, kamu melakukan begal, tidak, di sidang untuk disuruh apa? Al-Quran adalah makhluk, dipaksa untuk kayak gitu. Ini sudah berbeda sekali dengan keyakinan kita yang menyatakan itu kafir kan, tapi dipaksa saat itu para ulama yang mau mengatakannya Al-Quran makhluk dilepas, yang enggak dipenjara, bahkan ada yang dibunuh. Kurang kacau apa lagi saat itu? Tapi ulama mereka sabar. Akhirnya ketika mereka ulama dan rakyatnya sabar, Al-Ma'mun selesai, diganti oleh pemimpin yang ahlu sunnah. Kembali lagi sunnah tegak. Inilah akibat dari kesabaran. Dan hal-hal kayak gini, ini namanya dikatakan oleh para ulama adalah fitnah. Istilahnya fitnah apa? Yang membuat seorang muslim itu jadi bimbang. Apabila seorang muslim tidak memiliki dasar yang kuat dari ilmu agama, Al-Quran dan sunnah, maka dia akan ngikut. Ikut karena apa? Perasaan. Ya, saya juga terbakar nih. Terkobar-kobar api semangat, semuanya juga mau. Tapi karena ada yang menahan, dan yang menahan adalah sabda Rasulullah SAW dan firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak ikut terjadi fitnah. Nah ini banyak sekali dan urusan kayak gini biasanya panas-panas saat dekat-dekat politik. Biasalah lawan politik menghapuskan kayak gitu-gitu, membawa-bawa nama agama bahkan. Jadi perlunya saat-saat kayak gitu ya kita memiliki bekal ilmu dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahasanya juga sangat panjang. Silakan bisa mengkaji kayak gini di buku-buku akidah. Toib, yang pertanyaan kedua, amanah kerja ya? Amanah kerja, maksudnya batasannya, misalnya saya kerja, lalu batasannya saya amanah atau tidak kayak gimana? Itu yang terkait dengan sampai tanyakan tadi, tanyakan ke supervisornya. Saya boleh nggak melakukan kayak gini? Saya tidak boleh apa tidak melakukan kayak gini? Ya. Adapun saya kerja sampai menghalangi saya menuntut ilmu dan seterusnya, ngaji dan juga menuntut ilmu atau melakukan ibadah untuk saat ini tentu ibadah yang sunnah, bukan kewajiban Anda. Ya, kewajiban Anda sekarang Anda punya amanah adalah kerja. Jangan sampai kerja Anda yang mana dari pagi sampai siang Anda kurangi hanya demi apa? Hanya demi untuk hadir kajian. Yang mana itu bukan tugas saya. Tanggung jawab saya adalah Anda dengan atasan saya. Ya. Dan saya dan atasan saya mulai punya jam kerja dari jam sekian sampai jam sekian, maka itu amanah saya. Kalau kajiannya ada di luar itu ya sudah, saya nggak ikut, tapi kalau bisa dapatkan catatannya. Makanya sahabat Umar bin Khattab kalau kita kembali ke sejarah Nabi, sahabat Umar bin Khattab itu ketika di Madinah, beliau itu punya sahabat karib, sohib, punya sohib. Ya, jangan dikira para sahabat dahulu
ulama semua, maksudnya mereka nggak ada kerjaan, mereka kerjaannya cuma ngaji, nyantri sama Nabi, enggak. Mereka juga syughul, mereka juga kerja, mereka punya kerjaan. Kayak sahabat Ansor, kerjaan mereka di ladang atau di kebun. Ya, bukan berarti mereka nganggur habis itu duduk di Nabi nyantri sepanjang hari, tidak. Sahabat Umar bin Khattab itu dia bergantian dengan sohibnya dari Al-Ansor. Ya, misalnya saya satu hari ngaji, saya datang ke Nabi Muhammad SAW, saya catat, nanti kamu wahai sahabat Ansor silakan syughul, silakan cari kerja, cari maisha. Nah, sepulang kamu kerja nanti sore atau malam, ini saya bagikan catatan saya. Tadi Nabi bilang kayak gini. Tadi Nabi bilang kayak gini. Ya. Begitu juga sebaliknya, sohibnya tadi yang dari Al-Ansor, ya, dia libur kerja, Umar syughul, Umar bekerja, berdagang, ya, melakukan pekerjaannya. Jadi itu tuntutan bekerja. Kita juga wajib bekerja, mencari nafkah. Makanya itu tadi 3, ilmu, kerja, ibadah. Jadi nggak harus ilmu terus gitu, tidak. Ya, tapi jangan sampai dalam sehari kosong dari ilmu. Jangan sampai sehari kosong dari nggak ada kerjaan. Jangan sampai sehari kosong dari ibadah. Inilah yang diminta dari kita. Makanya tadi ketika sahabat Ansor datang kepada Nabi mendengarkan hadis, ketika Umar bin Khattab pulang dari kerja, mereka berdua ketemu, catatan tadi yang kamu dapat apa dari Nabi? Inilah petunjuk para sahabat. Jadi jangan dikira sahabat nggak ada kerjaan, mereka bekerja juga. Bahkan ada para sahabat yang kita tahu seperti sahabat Utsman pulang pergi ke Syam sampai safar sejauh itu berbulan-bulan, tapi nggak menghalangi mereka untuk dapatkan ilmu dari Nabi. Dari mana? Dari tanya kepada sahabat yang lain. Tadi Nabi bilang apa? Saya mau sholat kayak gini, petunjuk Nabi seperti apa? Seperti sholat terkait dengan wudhu. Ilmunya dari siapa? Dari sahabat Utsman. Nah, di zaman kita sekarang, alhamdulillah, ya, HP, rekaman, berbagai hal dengan mudah kita dapatkan. Saya nggak bisa hadir, tapi saya hadir rekaman saya. Saya hadir live saya hadir nanti catatan yang kamu dapatkan apa, tunjukkan ke saya. Nah, ini pentingnya punya sohib-sohib yang baik, kayak bapak-bapak inilah ya. Saling bekerja sama dalam kebaikan, bekerja sama dalam menuntut ilmu. Ya, dilihat catatannya, nanti saya tadi kosong, catatan saya nggak dapat. Ustadz tadi ngomong apa, itu apa namanya, insya Allah merupakan kebaikan antar sahabat, dan sahabat sejati nggak hanya ngajak majelis saja, nggak hanya ngajak ke matam atau ngajak ke ini, tapi sahabat sejati saling berbagi ilmu juga dan saling mengingatkan. Oh iya, 11:30. Ya udah selesai Pak ya. Sekian baik dari dihabiskan kebaikan, sifatnya bermanfaat untuk kita. Bahkan sekarang kami sudah S1. Kami ingin untuk S2. Mungkin dalam hal pendapatan kami sisihkan, kami tulang-tulang lain sehingga kami bisa S2 gitu. Itu gimana Pak? Hari ini tidak bisa bermanfaat, kebaikan yang bermanfaat atau boleh? Ya baik Pak, nggak masalah, boleh-boleh aja. Yang penting jangan ke haram. Ya, jangan ke haram. Saya mau misalnya sesuai dengan jalur yang sampai ceritakan ya. Saya sisihkan uang saya mau nanti S2 di bidang apa? Sesuatu yang haram, perjudian misalnya. Kan ada itu mungkin. Atau saya ingin nanti uang saya ini saya sisihkan untuk saya mau apa namanya? Ikut judi online ini. Itu tentu tidak dibolehkan. Jadi kalau sampean dapat uang, sampean kasih ke mulut istri Anda, itu sesuatu yang sudah baik. Dinilai oleh Rasulullah SAW sebagai sedekah. Hatta mata ja'aluhu fi imro'atik. Satu suap aja ke istri kita, itu sudah bernilai sedekah, ini sudah bernilai thayyib. Makanya inti dari penjelasan tadi, jangan sampai kita dapat rezeki yang haram ataupun yang syubhat, dan juga jangan sampai digunakan yang ke haram. Sudah itu aja, insya Allah sudah thayyib. Sampai di sini, wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir, tafadhol kalau datang ke Madinah ya, selama anak nggak ada kuliah atau nggak ada kelas, datang ke
Ya ziarah lah silakan.